Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rima Anita selaku dosen bisnis komunikasi dan negosiasi dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melia Fauziah dengan NPM 0211223000. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk disampaikan, yaitu mengatasi pengangguran musiman. Sebelum dimulai, quotes of the day is, mulai sekarang berhenti mencemaskan sesuatu karena realitanya hidup ini hanya memberimu dua pilihan, antara sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Nah, yang pertama yaitu apa sih itu pengangguran musiman? Nah, menurut para ahli, menurut Patoni tahun 2016, pengangguran musiman merupakan kondisi non-produktif akibat terjadinya fluktuasi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek sebagai faktor seseorang menganggur. Nah, menurut para ahli yang lain yaitu Hubbard dalam Munandar dan kawan-kawan tahun 2019, pengertian pengangguran musiman adalah para individu yang tidak bekerja dalam sebuah kurun waktu berhubungan dengan peristiwa atau kondisi khusus. Selanjutnya yaitu contoh pengangguran musiman. Yang pertama itu ada petani. Petani ini merupakan pekerjaan yang sangat bergantung pada alam. Apabila sedang musim tanam, para petani akan sibuk harus membuka ladang, membersihkannya, hingga menumbuhkan bibit atau benihnya. Jika sudah selesai, mereka hanya perlu mengendalikan tanamannya dan menunggu waktu panen, maka pada musim berikutnya mereka bisa jadi menganggur. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu nelayan, banyak faktor yang mempengaruhi kerja dari profesi ini, mulai dari pasang surut air laut hingga arah mata angin. Dan yang terakhir yaitu tukang bangunan atau kuli proyek. Pekerjaan ini umumnya menunggu panggilan atau adanya rencana pembangunan pada saat-saat tertentu. Selanjutnya ada dampak pengangguran musiman. Yang pertama bagi individu. Seseorang akan kehilangan pendapatan dalam kurun waktu tertentu sehingga lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus, resiko kehilangan kemampuan dan keahlian tertentu karena sudah lama tidak diasah dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua bagi negara, perkembangan ekonomi akan lebih lambat karena tingkat kemakmuran dan pendapatan nasional juga menurun. Selain dari itu, ketidakstabilan pada bidang sosial dan politik karena orang-orang yang menganggur ini bisa jadi akan melakukan hal-hal yang kriminal. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara mengelola keuangan dengan bijak, yaitu siapkan dana darurat minimal untuk hidup selama 6 bulan. Utamakan memenuhi kebutuhan baru keinginan. Selain itu, skala prioritas juga harus dibuat untuk setiap keperluan yang ada. Untuk poin yang kedua, menjalankan usaha sampingan. Setiap individu yang terdampak juga bisa mencari dan menjalankan usaha sampingan ketika tidak dalam masa bekerja. Misalnya, berjualan di pasar atau menjadi tukang bangunan saat tidak bercocok tanam. Untuk poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu meningkatkan keterampilan. Nah, ini bisa dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, apa sih manfaatnya kalau pengangguran musiman ini dapat teratasi? Nah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya penghasilan yang stabil. Poin kedua, meningkatkan produktivitas karena tenaga kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena adanya peningkatan konsumsi dan investasi. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Dah.